Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial mengenai cara hitung manual nilai Durbin Watson di Excel dan cara membaca hasilnya. Jadi Durbin Watson ini kita gunakan ketika kita melakukan uji autokorelasi. Oke, di sini ada contoh kasus yang akan kita gunakan untuk uji autokorelasi. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk uji autokorelasi adalah menggunakan data time series. Ini adalah tahun pengamatan pertama sampai tahun ke-15. Jadi ada 15 data time series. Nah, kita akan melakukan uji autokorelasi. Ya, apakah ada korelasi antara pengamatan tahun ke T dengan eh, tahun sebelumnya ya, residualnya bagaimana. Nah, di sini uji autokorelasi ini merupakan salah satu uji asumsi yang harus dipenuhi ketika kita melakukan analisis regresi menggunakan data time series. Nah, di sini caranya bagaimana? Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara memperoleh nilai Durbin Watson menggunakan Excel ya. Jadi kita akan menghitung secara manual. Rumusnya adalah rumus Durbin Watson saya mengambil dari rumus dari buku statistik ya di ekonometrik ya, ini buku-buku ekonometrika bahwa rumus Durbin Watson adalah sigma ya. Sigma ini saya tulis sigma ya. Sebenarnya itu jumlah itu ya. Sigma ET min 1. Jadi ET ini adalah residual dikurangi residual periode tahun atau tahun sebelumnya dikuadratkan dibagi dengan sigma ET kuadrat. Jadi jelas ya. Jadi ET itu adalah residual, ET min 1 berarti residual tahun sebelumnya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, saya sudah membuatkan formulanya ya. Jadi sigma ET, ET min 1 kuadrat. Caranya bagaimana? Di sini untuk memudahkan, saya telah buatkan formula. Jadi di sini adalah Y predik atau Y penduga. Y penduganya itu adalah kita bisa lakukan perhitungan manual. Atau kita juga nanti saya akan berikan caranya menggunakan Excel dengan cara yang cepat. Kemudian ini adalah ET. ET itu adalah nilai residual. Residual itu adalah selisih antara Y aktual, ya Y aktual itu ini ya, 540 dikurangi dengan Y predik ya, atau Y penduganya, ketemulah residual. Sedangkan ET min 1 artinya berarti yang tahun existing dikurangi tahun sebelumnya untuk residualnya. Kalau ET kuadrat berarti yang residual ini dikuadratkan. Kemudian, itu kan udah ada ya, L4 berarti ya. Kemudian untuk ET min 1 kuadrat berarti mengkuadratkan yang nilai ini. Nah, nanti jumlahnya itu kita akan gunakan untuk menghitung nilai Durbin Watson ya. Oke. Nah, pertama kita mencari nilai prediksi atau residual. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, langkah yang pertama adalah saya akan memunculkan nilai Y predik atau dan Y residual. Caranya, saya akan menggunakan menu data analisis di Excel. Caranya bagaimana? Ya, jadi di sini teman-teman klik data, kemudian klik data analisis. Nah, di sini silakan teman-teman klik regression. Nah, di sini saya pindahkan video saya dulu ya. Oke. Nah, di sini kita input variabel Y. Variabel Y dulu ya. Nah, kita input variabel Y berarti yang ini sekaligus dengan labelnya. Tutup, kemudian kita variabel X. Nah, variabel X kita blok semuanya sampai dengan seluruh datanya ya. Tutup. Nah, kemudian di sini label jangan lupa diaktifkan ya. Label aktifkan. Confidence levelnya di sini menggunakan 95%. Oke. Untuk outputnya saya akan simpan di bawah saja di sini. Oh, satu lagi, sorry. Ini untuk memunculkan langsung biar kita tidak menghitung satu persatu karena dibatasi oleh waktu video ini, saya langsung munculkan residual. Di enable residual ini nanti akan muncul
Y predicted, dan residual langsung. Silakan klik OK. Nah, kita lihat yang di bawah. Nah, di sini residual output. Ini adalah observasi 1 sampai 15, ini adalah predicted Y, dan ini adalah residual. Saya copy dua-duanya ya. Copy. Selanjutnya setelah kita copy, kita pastekan di formula yang telah saya siapkan. Di sini ya. Kita paste. Oke. Nah, di sini sudah ngeling semua ya. Sudah ngeling semua. Jadi patokannya adalah ini ya yang kita gunakan. Nah, yang pertama adalah sigma ET min 1 ya, berarti sigma yang ini ya. Nah, 367 dibagi dengan et sigma ET kuadrat. Sigma itu kan jumlah dari semua ini ya. Nah, di sini. Oke. Jadi ketemu DW-nya adalah 2,11. Oke. Mana tadi? Nah, 2,11. Nah, selanjutnya untuk interpretasi bagaimana? Untuk interpretasi kita bisa membandingkan dengan tabel dari Bin Watson. Di sini alfanya 5%. Tadi N-nya adalah 15. N-nya 15. Kemudian jumlah variabel bebasnya adalah ada berapa? Y-nya adalah ada 2. Berarti K-nya sama dengan 2. Oke. Jadi sini K sama dengan 2. Ini DL dan DU-nya sudah ada. Nah, jadi kita perlu mengambil keputusan di sini. Nah, kita perlu mencari nilai DL, DU, 4 min DU, dan 4 min DL untuk memudahkan pengambilan keputusan. Untuk posisinya adalah 2,11 di sini ya. Sebetulnya kita bisa mengambil kesimpulan ya. Kalau posisinya 2,11 non autokorelasi, tapi kita juga harus memastikan. Jadi langsung saja kita cari nilai DU dan DL-nya ya. Tadi udah ketemu 15 dan yang K2 ya. Berarti DL-nya adalah 0,9455. Kemudian DU-nya adalah 1,5432. Oke. Ini udah otomatis ya 4 min DU, tinggal kita masukkan formulanya. Ketemu ya. 4 min DU dan ini udah ketemu. Jadi di sini posisinya 4 min DU ini adalah 2,45. Ini 2 di sini. DU-nya adalah 1,5. Ini 1,5. Di sini 2,45. Berarti nilai kita DW-nya tadi adalah berapa tadi? 2,11 ya. 2,11 adalah berada di antara DU. DU itu adalah 1,5432 dan 4 min DU 2,4568. Jadi posisinya nilai dewek kita adalah berada di sini, di antara ini, antara DU dan 4 min DU. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa non auto korelasi atau tidak terjadi auto korelasi kesimpulannya. Baik, demikian video tutorial yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan menambah nilai pengetahuan, terutama bagi teman-teman yang sedang melakukan perhitungan nilai Durbin Watson dan cara pengujian dan pengambilan keputusannya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.